Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wulandari dari PGMIB dengan NIM 231040844 akan micro-teaching mata kuliah Akidah Akhlak. Micro-teaching mata kuliah Akidah Akhlak dengan tema iman kepada hari akhir. Langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana nih kabarnya? Ayo, pada lemes-lemes banget nih. Yang semangat dong, yang semangat. Oke, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Apa? Ayo. Kita hari ini mau belajar iman kepada hari akhir. Ada yang tahu nggak hari akhir itu apa? Hari akhir itu hari kiamat. Nah, sebelum kita memasuki ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, dipimpin Mbak siapa yang mau memimpin atau Mas siapa? Yuk, Mbak Dina yuk dipimpin berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar dilancarkan dalam pembelajarannya. Amin dan semoga cepat menangkap ilmunya. Langsung saja ya, kita hari ini mau membahas iman kepada hari akhir. Ada yang tahu nggak iman kepada hari akhir itu apa yuk? Jadi pengertian dari iman hari akhir itu, beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dan kehidupan yang kekal akan dimulai. Iman kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang kelima dalam Islam, yang berarti umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari itu pasti akan datang. Jadi hari akhir itu kita harus yakin kalau hari akhir itu bakal datang. Lanjut. Nah, ini untuk dalil tentang hari akhir itu ada yang tahu nggak dalam surat apa? Dalam surat Al-Qari'ah sama Al-Zalzalah. Di sini ada yang mau baca surat Al-Qari'ah? Yuk baca bareng-bareng aja ya. Surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Artinya ayat 1 artinya apa? Al-Qari'ah itu yaitu hari kiamat yang menggetarkan. Ayat 2, apakah Al-Qari'ah itu? Ayat 3, tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Ayat 4, pada hari itu manusia seperti larun yang berterbangan. Ayat 5, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Ayat 6, siapa yang berat timbangannya? Siapa yang berat timbangan kebaikannya? Ayat 7, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Ayat 8, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Nomor 9, ayat 9, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ayat 10, ia adalah api yang sangat panas. Jadi neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Next. Ada yang tahu apa aja nama-nama hari akhir? Ayo, ada yang tahu apa aja nama-nama hari akhir? Ada apa aja? Yaumul Qiyamah, Yaumul Zalzalah, pinter banget. Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Qiyamah itu artinya apa aja? Apa yo? Yaumul Qiyamah itu
Artinya hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Kemudian ada yaumul zalzalah, itu artinya hari kegoncangan atau keruntuhan. Yang ketiga itu ada yaumul ba'ats, itu artinya hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Setelah itu yaumul mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yang kelima itu ada yaumul hisab, yaitu hari apa? Hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Jadi kita di situ ditimbang ya. Hari amal perhitungan. Terus ada yaumul mizan. Yaumul mizan itu ada pertimbangan amal. Jadi kita amalnya ditimbang nih, berat mana? Berat kebaikannya apa berat keburukannya. Terus ada yaumul jaza. Yaumul jaza itu hari pembalasan amal baik dan buruk. Kemudian ada yaumul wa'id. Yaumul wa'id itu hari terlaksananya ancaman bagi orang-orang kafir dan durhaka. Yang kesembilan yaumul hasyar. Yaumul hasyar itu hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar. Terus ada yang tahu nggak tanda-tanda hari akhir? Tanda-tanda kecil hari akhir itu apa? Tanda-tanda kecil hari akhir itu ada benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Jadi udah ada televisi, ada robot gitu. Takutnya ya udah tanda-tanda hari akhir. Terus yang kedua itu ada ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Jadi para ulama itu sudah meninggal, sudah banyak yang meninggal. Terus yang ketiga itu laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Itu tidak boleh ya. Laki-laki mirip perempuan itu tidak boleh. Terus yang keempat itu ada semakin banyaknya kemaksiatan. Astagfirullahaladzim. Jadi semakin banyaknya kemaksiatan. Yang kelima itu adalah orang kaya diagung-agungkan. Jadi kalau ada orang kaya itu diagung-agungkan seperti itu. Yang keenam itu ribah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Jadi kalau setiap hari gosip, terus itu adalah tanda-tanda hari akhir yang kecil. Terus setelah itu ada jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Ayo, di sini kelasnya wanitanya lebih banyak dari pria. Itu juga tanda-tanda dari kiamat sughra. Terus waktu berjalan terasa sangat cepat. Jadi waktunya itu berjalan terasa sangat cepat banget. Tiba-tiba kok udah duhur, tiba-tiba kok udah asar gitu. Jadi cepat banget. Terus tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat yang besar itu adalah menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian sementara orang-orang kafir masih hidup. Jadi kalau mau ada kiamat kubro itu Allah itu menurunkan asap kabut tipis namanya itu duhon. Jadi yang muslim ini kita mati pada saat duhon itu turun dan orang-orang kafir itu masih hidup. Terus yang kedua itu munculnya Dajjal, Dajjal dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi Dajjal itu akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal itu adalah sebelah matanya buta dan di keningnya terdapat tulisan kafir, kafaroh. Jadi yang bisa melihat itu hanya orang-orang tertentu ya. Kafir seperti itu, di jidatnya ini ada tulisan kafir seperti itu. Terus yang ketiga dulu, turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Jadi besok itu ada Imam Mahdi itu yang membantu kita untuk memerangi Dajjal tersebut. Terus yang keempat itu turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa ini akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam dan beliau akan mengalahkan Dajjal. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu besok waktu mau kiamat itu Nabi Isa itu turun. Jadi Nabi Isa sekarang baru masih ada di surga. Katanya seperti itu. Lanjut. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya hari akhir atau hari kiamat itu merupakan salah satu rukun iman dalam ajaran Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan terhadap datangnya hari akhir itu menanamkan kesadaran bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan akan ada kehidupan yang kekal di akhirat. Dalam Al-Quran
Hari akhir dijelaskan sebagai waktu di mana seluruh makhluk akan dibangkitkan dari kematian, dihisab amal perbuatannya dan diberi balasan yang setimpal, baik di surga maupun di neraka. Memahami hari akhir mengajarkan umat Islam untuk senantiasa berbuat baik, menjauhi larangannya, dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. Hari akhir juga menumbuhkan sikap tanggung jawab, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi segala perbuatan kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seperti itu. Terima kasih. Syukron. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih ya.